Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tema 8 subtema 1. Hari ini masuk di pembelajaran kelima. Muatannya ada 3 nih, ada SPDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Untuk memanfaatkan waktu kita langsung ke materinya. Nah, di sini ada Dayu yang sedang melihat temannya sedang bernyanyi. Jadi temannya itu ternyata sedang menyanyikan lagu dengan judul Kampungku. Wah, Nina bagus sekali dalam menyanyikan lagu Kampungku, kata Dayu. Tahukah kalian dengan lagu Kampungku? Nah, ini adalah lirik dari lagu Kampungku. Apakah kamu tahu tangga nada yang digunakan untuk lagu Kampungku? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak lagu Kampungku berikut. Oke, tadi adalah cuplikan dari lagu Kampungku, ciptaan dari A.T. Mahmud ya. Kalau kita dengarkan dengan seksama, bisa nggak kalian menganalisa tangga nada yang digunakan untuk lagu Kampungku tadi? Ya, lagu Kampungku ini termasuk lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Masih ingatkah kamu apa itu nada diatonis mayor? Sebelumnya tangga nada dibagi 2 ya. Ada tangga diatonis mayor dan tangga diatonis minor. Nah, tangga diatonis mayor itu ciri-cirinya dia memiliki interval atau jarak nadanya ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian lagunya bersifat riang gembira dan bersemangat. Jadi lagu yang bersifat riang ini yang jadi ciri utama dari diatonis mayor ya. Dia lagunya biasanya bersifat gembira dan bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri juga dengan nada do. Lagu Kampungku ini menceritakan sebuah kampung di tepi sungai tempat perahu-perahu melintas. Rumah-rumah di kampung itu terbuat dari bambu dan tepat di tepi sungai ya. Oh iya, tahu nggak kalian manfaat dari sungai apa aja? Nah, sungai itu dapat dimanfaatkan sebagai yang pertama ada irigasi pertanian. Kemudian selain irigasi ada juga sumber air bersih bagi warga yang ada di sekitarnya. Kemudian bisa menjadi sarana transportasi seperti yang di lagu tadi ya. Mereka menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Jadi di sana bisa dilalui oleh perahu-perahu. Kemudian ada aktivitas rumah tangga. Kemudian bisa juga untuk olahraga atau wisata air. Nah, kalau kita perhatikan di sini,
Ini ada sungai dan ada matahari yang sedang bersinar dengan sangat terik, panas ya, siang hari. Selama matahari bersinar, akan cahayanya dan panasnya akan kena ke sungai. Apa yang akan terjadi pada sungai tersebut apabila cahaya matahari atau panasnya matahari ini terus-menerus mengenai sungai? Ya, airnya akan menguap. Kalau matahari terus panas matahari itu mengenai sungai, maka air yang ada di sungai akan menguap. Jika air banyak yang menguap, apa akibatnya bagi persediaan air sungai? Oke, air sungai yang terkena panas matahari terus-menerus akan menyusut jumlahnya. Selain itu, air sungai menyusut karena tidak ada pasokan air hujan, terutama saat musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada masyarakat yang memanfaatkan air sungai. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kekeringan. Ini biasanya terjadi ketika musim kemarau ya. Masih ingatkah kamu cara menentukan urutan peristiwa dari cerita? Nah, sekarang kita memasuki ke bahasa Indonesia. Ini ada mengidentifikasi peristiwa penting dari cerita. Ini sudah kita pelajari, tapi kita ulang lagi aja ya. Yang pertama, bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Jadi setelah kita baca, kita bukan cuma membaca, tapi kita teliti dari awal hingga akhir teks. Kemudian cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan peristiwa dalam teks. Kemudian catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Setelah kita cermati, kita catat poin-poinnya dalam bentuk poin-poin atau peta pikiran. Kemudian tuliskan peristiwa yang kamu temukan sesuai dengan urutan dalam cerita. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ustadz akhiri dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.